Wayang seni tradisi di Indonesia memperkaya wawasan budaya bangsa. Wayang banyak tokoh yang jadi legenda, Bima Arjuna, Punakawan hingga Gatot Kaca. Weleh, Pandu Dewanata jebul tukang koya. Jebule kakak Gendari malah disuruh jadi wife-nya Destarastra, kakaknya Pandu. Gimana sih? Sudahlah Dek Tri Gantalpati. Kakang Destarastra itu akan jumeneng ratu ing Ngastina. Bakale sugih. Lupakan saja Prabu Pandu Dewanata. Aku sih sebetulnya tidak sreg bila akhirnya kamu kawin sama Destarastra. Tapi ya wes, nek awakmu mantep sama kakaknya Pandu, nanti aku ngikut kamu menetap di Hastinapura. Kalau kita berbicara wayang itu sebagai seni tradisi, itu sebetulnya banyak. Ada wayang kulit, ada wayang orang, kemudian ada juga wayang golek, dan masih banyak lagi. Nah, berkaitan dengan wayang kapsul, ini sebetulnya sesuatu yang baru. Karena begini, ketika kita berbicara tentang wayang-wayang yang tradisi itu adalah seni tradisi yang adiluhung, luar biasa, tetapi pakem. Jadi untuk generasi yang sudah sepuh dewasa lah begitu, itu nggak masalah, bisa menikmati. Tetapi bagaimana dengan anak muda kan gitu? Banyak seniman yang mencoba untuk membuat wayang tradisi ini menjadi sebuah budaya. Artinya dia berkembang sesuai dengan zamannya. Maka ada muncul banyak wayang. Misalnya kalau di Jogja itu ada wayang sinema dan wayang hip hop dan lain sebagainya. Mungkin di daerah Pantura sebelah barat itu ada wayang suket dan sebagainya. Nah, ini memunculkan sebuah pemikiran dari saya untuk mencari bentuk yang lain tetapi masih berkaitan dengan wayang, tapi simpel untuk ya kalangan dewasa dan orang tua tetap bisa menikmati, tetapi khususnya untuk anak-anak muda, bahkan mungkin anak-anak juga bisa menikmati wayang itu. Nah, berawal bukan keprihatinan ya, berawal dari bagaimana bisa menciptakan seni tradisi ini sesuai dengan perkembangan zaman, bisa dinikmati oleh kaum milenial dan sebagainya, maka muncullah wayang kapsul. Wayang kapsul ini sebetulnya bukan dadakan langsung muncul, enggak. Saya melakukan survei. Itu kalau ditanya tentang wayang, khususnya wayang kulit ya, karena pedomannya wayang kulit. Itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak respon. Itu mereka mengatakan bahwa nonton wayang itu, terutama wayang kulit, paling minum kopi perut kembung. Sehari penuh dari malam sampai pagi nggak kuat. Kemudian yang lain juga mengatakan misalnya bahasanya nggak bisa diterima, susah, karena kan pakai bahasa kromo inggil ya. Kemudian ada kelompok yang respon. Yang respon itu misalnya responnya tidak secara keseluruhan. Dia bisa menerima wayang itu ketika adegan goro-goro misalnya Punakawan gitu. Kemudian mereka bisa menerima karena tokoh Gatotkaca, Werkudara dan lain sebagainya. Lalu yang kelompok yang ketiga ini adalah kelompok di mana bisa menerima tetapi jumlahnya tidak banyak, karena itu mereka terpengaruh oleh
kakek nenek, orang tuanya dan sebagainya, sehingga dia bisa mengikuti. Dan kelompok itu ada sampai sekarang. Tapi kan jumlahnya juga tidak banyak. Nah, dengan klaster 3 kelompok ini, saya mencoba untuk membuat wayang yang bisa dinikmati tanpa capek. Maka dari durasi yang minimal 6 jam itu untuk wayang kulit, saya buat sekitar 5-10 menit. Namanya wayang kapsul. Yang menarik ini, biasanya mereka menanyakan, kok dinamakan kapsul? Begini, jadi karena saya orang radio, saya biasa membuat program itu ada 2, satu blocking, yang kedua adalah program insert. Nah, insert itulah yang dinamakan kapsul program di dalam program gitu kan. Itulah wayang kapsul. Jadi wayang yang diputar bukan di blocking acara wayang, tapi di acara-acara tertentu bisa. Namanya maka wayang kapsul. Iki sing arep peminangkamu jenenge sapa mau ya? Undur-undur. Duryudana. Panggilannya Yuyut. Kaya pemain band zamanku dhisik. Ditampa ya Bano. Nanti saya pikirnya dulu ya Romo. Kawin ki dilakoni, ora dipikir. Sedih aku nek kowe ditari kawin mung ngolat-ngolet wae. Pengen jomblo sepanjang masa apa? Ngene Bano. Jarene dheke, duweke tukon ki sak M. Sanggane bingkisan sing bakal dipasrahke nggo kowe kuwi selain pakaian sak pengadeg, ana mobil Mini Cooper. Kae lho kaya sing wae Mr. Bean. Ana meneh cincin platinum dengan batu akik meteor warna merah sebesar ndok kebu. Ora medeni kuwi. Ditampa ya Bano. Wayang kapsul ini saya ambil dua cerita. Yang satu cerita mengenai tokoh, yang satunya lagi cerita mengenai cerita wayang itu sendiri, misalnya peperangan Baratayuda, misalnya cerita mengenai Mahabharata dan lain sebagainya. Semua itu dikandung maksud adalah selain memberikan edukasi kepada anak muda, tetapi juga dia bisa menikmati karena waktu pendek dan bahasanya juga mudah dicerna. Kalau tadi ada kelompok yang mengatakan tidak bisa menikmati karena bahasanya susah diterima, ini wayang kapsul ini bahasanya campur-campur. Jadi bahasa Indonesia itu yang utama, lalu ada bahasa kearifan lokal, itu bahasa Jawa Ngoko. Tetapi bahasa kromo inggilnya juga ada walaupun tidak banyak porsinya. Ini untuk supaya mereka juga kromo inggil juga tahu sedikit-sedikit lah. Kemudian bahasa Inggris juga ada walaupun itu hanya lewat aja. Tri Gantalpati yang akrab dengan anak-anak Prabu Destarastra ini masih terhitung paman dari Kurawa karena masih kakak beradik dengan Dewi Gendari, ibune Kurawa. Keberadaan Mas Tri dalam jagat wayang menjadi buah bibir. Sifatnya yang licik dan penuh intrik menjadi lambang manusia yang suka memfitnah, menghasut dan mencelakakan orang lain. Suatu saat ketika ada sayembara memperebutkan Dewi Kunti Talibrata, putri dari Mandura, Tri Gantalpati ikut daftar. Namun sayang di KO oleh Pandu. Mergo kalah, tidak ada pilihan lain kecuali kakak beradik itu, Gendari dan Tri Gantalpati, manut mengikuti Pandu. Ketika saya membuat ini, saya sedikit confused karena saya harus memulai dari mana. Maka saya banyak referensi, membeli buku-buku. Dari situlah saya mencoba untuk membaca, kemudian baru saya membuat naskahnya. Alurnya itu saya tahu dulu ini cerita tentang apa gitu kan. Kalau tokoh ya tokoh ini karakternya bagaimana. Jadi kalau tokoh di wayang kapsul itu lebih banyak memunculkan karakter wayang. Apakah karakter itu mesti harus baik? Tidak. Jadi ada tokoh-tokoh yang mungkin dalam tanda petik dianggap tidak baik, tetapi itu justru sebetulnya saya ingin menyampaikan pesan bahwa seperti ini loh tidak baik gitu loh. Jadi
Di samping mereka juga bisa belajar tentang kebaikan tokoh wayang yang nantinya diharapkan bisa menjadi idolanya. Lalu ada juga tokoh yang memang sifat-sifat seperti ini nggak usah ditiru kan gitu. Misalnya contoh aja paling gampang itu Sengkuni lah. Sengkuni itu tokoh yang luar biasa. Bisa dikatakan mungkin juga penjilat, tapi dia orang yang sangat cerdas sebetulnya. Nah, di wayang kapsul ini saya sudah membuat banyak ya. Dari tokoh juga sudah banyak. Kemudian di cerita wayang sendiri seperti Mahabharata, kemudian Ramayana, kemudian Perang Baratayuda itu juga sudah banyak. Bahkan sekarang ini saya sudah bisa membuat sekitar 600 seri. Jadi setiap seri itu sekitar 5 sampai 10 menit itu tadi. Nah, karena wayang kapsul ini sesuatu yang baru, maka saya pingin packagingnya ini juga baru. Maka di wayang kapsul ini kalau kita dengarkan itu di bumper in openingnya atau bumper outnya, di closingnya itu saya ambilkan sebuah lagu yang judulnya Wayang. Lagu itu saya ciptakan sendiri, kemudian dinyanyikan oleh salah satu siswa SMK itu, bahasanya bahasa Indonesia. Jadi wayang, karena secara kompleksitas itu saya ingin menyampaikan bahwa wayang itu bukan sekedar seni tradisi atau seni budaya, maka wayang ini itu juga ada singkatannya, wawasan budaya bangsa. Sehingga kalau kita sudah ngomong wawasan budaya bangsa, mau tidak mau ini harus menjadi konsumsi banyak orang. Itu sebetulnya wayang kapsul di situ. Nah, di dalam perjalanannya, ketika saya membuat wayang kapsul ini, ternyata minat animo untuk mendengarkan banyak sekali. Sampai-sampai itu kantor pendidikan Kementerian Dignas itu lewat Balai Pengembangan Media Radio dan Kebudayaan Yogyakarta itu kepanjangan tangan dari Dignas, Kementerian Dignas, itu meminta saya untuk dibuatkan 60 seri berkaitan dengan wayang kapsul ini. Nah, di BPMRPK ini, Balai Pengembangan Media Radio ini, dia punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang seni budaya. Nah, saya diminta untuk buat itu, ada 60 seri yang semuanya berbahasa Indonesia. Kenapa berbahasa Indonesia? Karena wayang kapsul ini diputar di seluruh radio edukasi yang merupakan jaringan dari Kementerian Pendidikan di seluruh Indonesia. Itu sudah responnya ya luar biasa sih ya, responnya luar biasa. Sehingga sejak saat itulah ketika wayang kapsul ini mulai mengudara, didengarkan orang, banyak sekali media lain yang mencoba untuk ingin memunculkan wayang kapsul ini di radio. Jadi mungkin lebih supaya kita bisa paham, wayang kapsul itu bukan pertunjukan ya. Jadi ini adalah satu program yang dinikmati oleh telinga. Jadi ini bentuknya audio. Nah, prosesnya bagaimana? Nanti kita akan tahu. Tapi yang jelas langkah-langkah yang saya lakukan itu, satu, saya kumpulkan buku-buku sebagai referensi, kemudian saya pelajari, lalu saya pilih mana yang akan saya ambil. Dari situ saya produksi untuk skrip. Nah, susahnya adalah menulis kembali. Saya jadi sebagai script writer, rewrite, menulis kembali naskah yang panjang dijadikan naskah yang lebih pendek untuk memenuhi kebutuhan 5-10 menit. Dari naskah itu, dari skrip itu, lalu kita ambil take voice, dalangnya ya saya sendiri, kemudian peran-peran talent yang ada di situ, misalnya Dursosono atau Buto, misalnya Kumbo Karno, itu ya saya sendiri. Kemudian
narasinya supaya ada pembeda gitu, itu kru saya yang menyampaikan. Nah, berkaitan dengan itu juga, kalau ada pertanyaan, Mas, saya sudah pernah mendengarkan wayang kapsul, tetapi sebetulnya saya ingin tahu dari panjenengan, yang menarik dari wayang kapsul itu apa sih? Kok Anda katakan bahwa ini harus bisa menembus ke kalangan masyarakat luas, terutama anak muda dan sebagainya. Saya sampaikan begini, bahwa di wayang kapsul itu saya ambil ini rumus proximity, kedekatan. Kalau teman-teman wartawan mungkin kedekatan itu, proximity adalah tentang berita itu paling tidak ngomong di sekitar kan, yang paling mudah daripada menginfokan yang jauh-jauh gitu. Itu saya juga gitu. Jadi kalau contohnya begini, kalau misalnya ada perang, misalnya perjalanan dari satu wilayah ke daerah lain, kalau di wayang itu lewatnya hutan dan sebagainya. Karena saya bikinnya di Semarang, ya perjalanan untuk perang itu lewatnya ya Simpang 5, lewatnya Bangkong misalnya. Ini jalan-jalan yang sudah banyak orang tahu. Prinsipnya ketika saya memunculkan tempat atau apapun, orang tahu, itu aja. Nah dari situ pendengar jadi tergelitik untuk, wah kok bisa ya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga proximity untuk apapun lah itu. Misalnya ada perkumpulan antara Pendowo ketika sebelum perang, misalnya mereka kumpul gitu, ya kumpul itu pasti ada sajiannya untuk disantap bersama. Apa sih? Yo makanan jajan pasar, misalnya oyek, gatot, kemudian telo goreng itu. Jadi saya tidak mengangkat yang lain-lain, tetapi yang etnik lah gitu. Ini menjadi sesuatu bumbu yang membuat itu jadi menarik. Oh, ternyata ketika orang itu sekarang ini tidak mengenal yang namanya makanan dari ketela, di situ ada gatot misalnya, di situ ada gubet misalnya itu. Jadi semua yang berbau kearifan lokal itu kebanyakan juga saya singgung di situ. Intinya adalah saya ingin menyampaikan, selain memasyarakatkan kembali seni budaya, di situ saya juga ingin menunjukkan bahwa ada nilai-nilai edukasi, lalu ada proses kreatif yang kalau kita bicara audio adalah sebagian besar untuk menghibur. Jadi hiburannya itu tidak lepas, sehingga proses kreatifnya itu sendiri harus kita garap sedemikian rupa, sehingga jangan sampai wayang kapsul itu menjadi satu persembahan yang kering. Di 5-10 menit itu full di situ. Selain dialog juga ada sound effect yang kita masukkan. Ini yang mungkin menjadikan tambah menarik karena ada efek-efek itu ya. Nah, setelah itu kita kumpulkan bahan-bahan itu, kemudian kita lakukan take voice. Setelah kita lakukan take voice, jadilah semua bahan sudah terekam. Ketika bahan sudah terekam, kemudian saya masukkan di dalam komputer produksi. Saya pakai Adobe ya, pakai Adobe Audition 1,5 itu. Tidak bisa langsung produksi, saya edit kembali, karena materi bahan-bahan yang sudah jadi seperti sound effect dengan materi lain seperti voice, dialog dan sebagainya itu tidak imbang. Jadi kalau materi-materi sound effect, musik, lagu itu kan sudah standar. Tetapi untuk voice itu kan kadang-kadang ada yang kenceng, kadang juga mungkin terlalu pelan. Itu harus saya samakan dulu. Saya samakan dulu sehingga ketika nanti kita produksi udah langsung jadi. Walaupun setelah kita rangkai, kita mix itu, di hasil akhirnya harus kita proses dengan hard limit ya. Jadi kita semuanya jadi sama. Dari ide yang sebetulnya kecil lah, ini sangat kecil, tetapi efeknya luar biasa, khususnya bagi saya. Satu kepuasan karena
ini bermanfaat bagi banyak orang. Nah, pada tahun 2016 wayang kapsul ini pernah mendapatkan predikat, tetapi saya sih sebagai programmer terbaik untuk mengangkat kearifan lokal. Itu untuk versi Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Tengah 2016 jadi yang terbaik. Untuk konsep pengangkatan kearifan lokal itu radio kami mendapatkan predikat terbaik. Kemudian yang kedua, dari sisi materi saya dapat banyak sebetulnya. Karena ketika wayang kapsul ini kita launching di radio, itu ada produk yang tertarik dengan wayang kapsul. Mereka sih kemudian jadi sponsorship. Bukan hanya sponsorship, lebih dari itu adalah kami diminta tolong untuk membuat konsep wayang juga dari wayang kapsul. Itu adalah wayang for student. Bagaimana memaksimalkan potensi siswa, khususnya diambil dari siswa-siswa SMP ini untuk mencintai wayang. Saya berpikir bahwa ini tantangannya luar biasa, tetapi akhirnya toh bisa jalan. Dari proses pembuatan wayang kapsul ini saya jadi berkembang untuk menggarap anak-anak SMP di Semarang khususnya. Itu programnya namanya Wayang for Student. Itu sudah sejak tahun 2013 sampai 2018 setiap tahun kami bikin itu. Dan hasilnya ya luar biasa karena kita mampu menginfluence mereka untuk bukan hanya menyenangi tapi terlibat langsung di dalam seni budaya itu sendiri. Mereka main. Kami pernah bikin cerita tentang misalnya Gatotkaca Winisudo. Gatotkaca Winisudo itu wisudanya Gatotkaca dari lahir sampai dia besar. Itu cerita itu dibawakan oleh 6 sekolahan, bukan 6 siswa tapi 6 sekolahan. Bayangkan ketika mereka tampil, yang nonton itu siswa dan guru minimal 800 orang. Itu untuk setiap pertunjukan per tahun. Jadi efek atau dampak positifnya sangat banyak sekali. Di antara lain itu, selain tadi yang saya sampaikan juga menjadi materi pembelajaran, hiburan dan pembelajaran untuk masyarakat yang berada di pinggir lewat BPMRP Jogja itu tadi. Mengapresiasi wayang kapsul itu bentuknya mungkin bukan barang ya. Jadi dampak positifnya tadi saya sampaikan banyak, antara lain yang tadinya saya tidak ataupun belum pernah sempat untuk tampil berbicara di muka umum. Ini saya tahun 2018 kemarin dengan salah satu perguruan tinggi di Semarang, saya menjadi pembicara untuk wayang kapsul, sebuah konsep wayang untuk kaum milenial. Dan ketika itu saya berbicara bersama-sama dengan salah seorang profesor dari Amerika. Wah, bandingnya dengan itu kan jauh sekali. Tetapi itu bentuk apresiasi dari mereka untuk koyok ngopoti wayang kapsul itu gitu kan. Itu satu. Yang kedua, nanti rencananya kami juga akan tampil lagi berbicara tentang wayang untuk kaum muda. Nah, saya juga tidak habis pikir, tetapi ini anugerah bagi saya sih. Kenapa ini sementara ini menjadi tolok ukur untuk mengembangkan wayang ke anak muda. Karena selama ini kan kita di Semarang kan belum ada. Ya mungkin baru wayang kapsul ini. Kalau di Jogja, Solo sudah banyak ya. Tapi di Semarang belum ada. Maka dari wayang kapsul ini nanti saya juga akan kembangkan ke animasi. Ya, tapi ini baru dalam konsep saja. Itu. Kita tahu bahwa wayang ini adalah tradisi, sesuatu yang diserahkan turun-temurun. Kalau bisa jangan sampai punah. Untuk itu ada sebetulnya harapan dari saya, khususnya untuk kaum muda khususnya, supaya nguri-nguri budaya ini. Tetapi bagaimana caranya sih? Karena begini, ketika wayang kapsul ini saya munculkan, pro dan kontra juga banyak. Terutama ya saya menghargai mereka, mengapresiasi yang mungkin menganggap ini bisa jadi merusak tatanan kan begitu. Tetapi pemikiran saya sederhana kok. Kalau saya bisa membuat sesuatu
kemudian anak muda suka, kenapa tidak? Nah, hal yang berkaitan dengan pakem, monggo panjenengan kan gitu. Jadi orang yang tadinya nggak ngerti tentang Werkudara dan sebagainya, dia jadi paham karena wayang kapsul. Nah, Werkudara seperti apa sih dalam konsep wayang pakem? Ini tugasnya bapak-bapak yang sudah kompeten di bidangnya, Pak Dalangan misalnya itu. Kemudian yang kedua, saya hanya ingin mengingatkan begini, ketika UNESCO itu sudah mengakui wayang ini sebagai salah satu warisan budaya Adiluhung yang kita rayakan setiap tahun itu ya, kenapa kita justru menjauh? Mereka aja mengapresiasi wayang, tetapi kenapa kita harus menjauhi wayang kan gitu. Ini sebetulnya hal yang sangat ironis sekali, bertolak belakang. Maka dari itu ya himbauan para tokoh cerdik pandai itu juga perlu kita perhatikan. Selain apresiasi wayang dari UNESCO itu, marilah kita mulai sekarang ini nguri-nguri budaya ini, minimal yang sudah ada, minimal yang sudah memiliki konsep ke arah anak muda, yaitu kita apresiasi aja sebetulnya gitu. Nah, selanjutnya yang lain monggo, ini semakin kita masyarakatkan dengan konsep-konsep yang lebih up to date lah gitu. Karena selain di wayang kapsul ini, saya harapkan muncul konsep-konsep baru yang akhirnya adalah sasaran wayang ini digemari, bisa diuri-uri itu terwujud dengan anak-anak muda, baik mulai dari SMP sampai SLTA misalnya, mulai menggemari wayang ini. Wayang seni tradisi di Indonesia, memperkaya wawasan budaya bangsa. Wayang banyak tokoh yang jadi legenda, Bima Arjuna,